Selamat datang di channel The Official Auto dan inilah dia Toyota Seaport. Ini adalah mobil mungil yang menggunakan tenaga baterai sepenuhnya dan mobil ini cukup ramai diperbincangkan, sempat dipamerkan di IMS maupun di Gias 2022 dan mobil ini menjadi official car di G20 di Bali. Lantas bagaimana mobil ini, keseruan berkendaranya dan pengalaman berkendaranya, ikuti terus video ini. Untuk melakukan pengisian daya dari Toyota Seaport ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mobil elektrik pada umumnya. Tinggal datang ke SPKLU, kemudian hubungkan dengan konektor dari pengisian daya. Model atau tipe dari konektornya Type 1 dan dia AC, harus AC. Untuk mengisi dari 0 ke 100 dibutuhkan antara 7 sampai 3 jam tergantung dari besaran arusnya. Dan baterai yang tertanam di dalam Toyota Seaport ini mampu mengizinkan penjelajahan sejauh 150 km. Toyota Seaport, performanya ini cukup menarik karena mobil ini kecil, punya jarak sumbu roda yang pendek, tapi punya tinggi badan yang cukup tinggi ya. Jadi mobil ini nyatanya nggak bisa diajak kencang-kencang banget. Katanya bahkan di limit 60 km per jam, pengendaliannya gampang banget. Dan yang pasti, suara mesin nggak ada, digantikan suara khas dari mobil listrik seperti mobil futuristis ya. Memang harus diakui, walaupun mobil ini tidak menggunakan mesin konvensional, tapi nyatanya suara dari motor elektriknya ini terasa jelas banget di dalam kabin. Jadi bisa dikatakan keketabannya nggak terlalu mumpuni ya. Tapi ini mobil easy to drive banget, visual juga luas banget, dan mobil ini kan mungil ya, jadi buat jalan pun juga nggak terlalu masalah, apalagi kalau lewat jalan yang kecil gitu. Oke, sebagai mobil yang easy to drive, menariknya setir dari Seaport ini terasa berat banget. Kalau lagi jalan sih pas belok-beloknya standar ya, ringan. Tapi kalau lagi putar balik itu yang jadi masalah. Putar balik setirnya terasa berat banget. Walaupun kita udah menginjak pedal gas, biasanya kan kalau power steering pedal gas diinjak, power steering akan aktif sehingga setir jadi lebih ringan. Ini enggak sama sekali. Jadi tetap aja feel-nya rasanya berat banget setirnya. Tapi kalau udah di jalan sih, ya no problem sih. Dan satu lagi, untuk kenyamanan mobil ini bisa dikatakan ya cukup nyaman lah dengan mobil kecil kayak gini. Ini di jalannya bumpy dan suspensi dari Seaport ini terlalu lembut, jadinya tergoncang sana sini gitu. Tapi ya no problem lah. Kalau ini mobil untuk keseharian bisa kalau Anda mau ke kantor gitu. Tapi mungkin saya akan lebih suka setuju kalau mobil ini digunakan untuk ya jarak-jarak dekat aja lah. Nah, bicara interior, sebenarnya ini perpaduan yang cukup menarik. Walaupun semuanya berbahan hard ya, hard cover. Ini ada warna putih, sedikit aksen putih, ada hitam. Kemudian tatanan dari panel instrumennya ini di tengah. Informasi yang diberikan juga ya seadanya. Ada indikator juga. Yang menarik adalah karena ini mobil listrik tentunya harus punya colokan-colokan untuk pengisian daya dari gadget. Ada di sini USB, terus ada juga power outlet 12 volt. Kemudian untuk mengunci atau membuka pintu nih di tengah nih, di sini bukan di pintu. Dan kemudian area masih di dashboard tapi konsol tengahnya ini ada AC dengan pengaturan model knop putar dan tidak ada tuas transmisi, penggantian transmisinya menggunakan model tombol. Nah, menariknya walaupun mobil ini sepertinya apa adanya, tapi nyatanya ia punya berbagai macam teknologi seperti ada sensor parking atau sensor mobil dan ada ventilasi seat kursi jadi terasa dingin. Itu dia tadi first drive dari Toyota Seaport. Mobil elektrifikasi mungil dari Toyota yang cukup menarik. Namun sayangnya mobil ini belum dijual. Jadi kita masih harus menunggu kabar dari Toyota. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca artikel di auto.com, carvaganza.com, dan zequil.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe channel The Official Auto, Carvaganza, dan lagi-lagi Zequil. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.